Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anaknu meyuhadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua istimewa di mata Tuhan. Pertanyaannya, kenapa evangelis kita ini istimewa? Karena Bapak Ibu, jawabannya adalah di antara ribuan orang, di antara ratusan orang, bahkan di antara miliaran orang, Tuhan memilih saudara dan saya menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus tidak mudah dan tidak gampang. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Dan tidak sekedar mengucapkan kalimah demi kalimah. Tetapi juga Bapak Ibu, dari hal perbuatan kita juga, kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di antara ribuan orang, di antara sekian banyak orang, saudara dan saya adalah orang yang dipilih untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar shalom yang harus dimiliki oleh setiap orang agar orang bisa datang kepada Tuhan, agar orang bisa masuk surga. Makanya Tuhan pilih saudara dan saya menjadi alatnya untuk mengabarkan Injil hal kerajaan surga kepada semua orang yang kita jumpai. Inilah anaknu meyohadim. Saudara dan saya adalah orang yang sangat istimewa. Karena tidak semua orang yang mau diutus, tidak semua orang yang mau meresponi panggilan Tuhan. Dan orang-orang yang mau meresponi panggilan Tuhanlah orang yang dipilih oleh Tuhan dan orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anaknu meyuhadim, kita ini istimewa. Pada malam hari ini saya akan membawakan sedikit renungan yang saya kasih judul bahwa umat Kristen dan umat Islam sama-sama menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dunia ini. Saya akan ulangi, umat Kristen dan umat Islam sama-sama menunggu kedatangan Yesus Kristus ke dunia untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan bacakan kitab Injil Matius 24 ayat 30. Bunyinya begini Bapak Ibu, dan pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit. Dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Injil Matius 24 ayat 30. Sekarang kita melihat dalam sebuah hadis Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang wajib diimani oleh umat Islam sebagai penutup para Nabi, Khatimul Anbiya'i. Beliau di dalam sebuah hadis Sahih Muslim 127 atau hadis Sahih Bukhari 1190. Bunyinya begini Bapak Ibu. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Saya ulangi Bapak Ibu. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Evangelis akan bacakan dalam bahasa Arab ya. Saya akan bacakan dalam bahasa Arab. Walladzi nafsi biyadihi layushikanna an yanzila fiku banu Maryam sallallahu alaihi wasallam hakaman muqsitan. Saya bacakan sekali lagi. Walladzi nafsi biyadihi layushikanna an yanzila fiku banu Maryam sallallahu alaihi wasallam hakaman muqsitan. Artinya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa al-Masih anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kedatangan Yesus Kristus yang pertama ke dunia untuk menebus dosa. Untuk menebus dosa.
bukan setiap orang ya, hanya orang yang percaya, bukan setiap orang. Untuk menebus dosa orang percaya juga sebagai juru selamat. Kedatangan kembali Yesus Kristus ke dunia di akhir zaman untuk menjadi hakim kepada seluruh umat manusia. Menjadi hakim. Dia adalah hakim yang adil. Di sekian banyak nabi dan rasul, hanya Yesus Kristuslah atau hanya Isa Al-Masih lah yang akan turun ke dunia ini. Yang akan turun ke dunia ini, dia menjadi hakim yang adil. Nah, ini versi Islam. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab seharusnya lah kita semua dinyatakan di hadapan tahta pengadilan Kristus, supaya masing-masing dapat menerima hal-hal melalui tubuh, sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, entah baik ataupun buruk. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, kita nanti akan diperhadapkan di depan Yesus Kristus. Dia yang akan mengadili saudara dan saya. Kalau versi Islam, Isa Al-Masih dikatakan dalam sebuah hadis, dia turun di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kamu, dia akan menjadi hakim yang adil. Dia akan menjadi hakim yang adil. Kalau dalam Alkitab, Yesus Kristus nantinya akan menjadi hakim yang adil. Nah, jadi ada sebagian versi menurut saudara kita Bapak Ibu, maka jangan percaya versi yang banyak menyimpang ya. Mereka sering mengatakan bahwa nanti Isa Al-Masih turun ke dunia ini membunuh semua kafir. Semua kafir dia bunuh. Gereja dia bakar. Salib dia patahkan, dia hancurkan. Bahkan dia membunuh babi. Pertanyaannya, untuk apa Isa Al-Masih melakukan itu? Untuk apa Isa Al-Masih melakukan hal-hal yang sangat tidak wajar? Dia sebagai hakim yang adil mengadili orang-orang yang bersalah. Bukan membunuh orang Kristen, bukan membunuh babi, bukan menghancurkan salib, bukan. Tapi sebagai hakim yang adil. Maka di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, setiap apa yang saudara lakukan dan saya lakukan, itu akan diadili oleh dia nantinya. Nah, inilah tujuan Yesus Kristus datang kedua kali ke dunia ini. Dia menjadi hakim. Bukan untuk membunuh babi, bukan untuk menghancurkan salib, bukan. Tidak ada saya temui ayat di dalam Al-Quran bahwa Isa Al-Masih itu dia datang yang kedua kali untuk membunuh babi, untuk menghancurkan salib. Saya belum mendapatkan ayat. Mungkin bila ada saudara-saudara saya dari Islam yang mendengar video ini, mereka mendapatkan ayat dalam Al-Quran di mana Isa Al-Masih nantinya turun ke dunia ini untuk membunuh babi dan menghancurkan salib. Silakan tunjukkan ayat Al-Quran kepada saya. Ya. Jadi tujuan Yesua HaMasyiah atau Yesus Kristus datang kedua kali ke dunia ini adalah sebagai hakim. Kalau dalam sebuah hadis dikatakan Isa Al-Masih nantinya turun ke dunia ini, dia menjadi hakim di tengah-tengah saudara dan saya. Nah, sebagai hakim, dia yang akan menentukan siapa yang layak memasuki surganya. Siapa yang layak memasuki surganya nanti adalah hakim yang memutuskan. Bukan Yahya Waloni yang memutuskan orang masuk surga dan neraka. Siapa dia? Orang yang suka mencaci maki, orang yang suka menghina, dia menjadi seolah-olah dia memposisikan dirinya menjadi hakim. Dia katakan bahwa orang Kristen masuk neraka, ini tidak masuk akal ya. Dari mana dia tahu? Sementara mulut dia itu sangat kotor. Kita berdoa supaya Yahya Waloni dijamah oleh Tuhan. Setidaknya Roh Kudus mengingatkan Yahya Waloni supaya jangan lagi mencaci maki dan menghina. Nah, sudah banyak bukti orang yang sering menghina dan menghujat Roh Kudus, hidupnya sangat mengerikan. Guru Zakir Naik, si Dedat ya,
Ahmad Dedat. Mengerikan hidupnya, tidak bisa bicara. Penyakit yang langka menimpa Guru Zakir Naik. Kenapa? Karena menghujat Roh Kudus. Hati-hati dengan orang yang menghujat Roh Kudus. Kalau memang Anda benci kepada kekristenan, silakan benci. Tidak suka, ya sudah tidak suka. Tidak senang, ya sudah tidak senang. Jangan menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus, hati-hati. Anda akan berhadapan dengan Tuhan. Bukan berhadapan dengan para murtadin, dengan orang Kristen, orang Nasrani, dengan pendeta, dengan penginjil. Enggak. Akan berhadapan dengan Tuhan. Karena yang membela kami itu adalah Tuhan. Kami tidak perlu dibela. Tapi Tuhan yang akan membela kami. Bahkan Alkitab pun tidak perlu dibela. Tuhan yang akan membela kami. Yang akan membela firman-Nya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali kepada pokok pembahasan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi hakim yang adil nantinya adalah Yesus Kristus. Kalau menurut sebuah hadis, hakim yang adil itu nantinya adalah Isa Al-Masih alaihissalam tuassalam. Nah, sebagai hakim, dialah yang menentukan siapa yang layak masuk surga dan siapa nanti yang akan masuk neraka. Bukan orang sembarangan orang. Hanya hakim yang bisa menentukan saudara masuk surga ataupun saudara masuk neraka. Bukan Yahya Waloni, bukan pendeta, bukan ustadz, bukan si A, si B, si C. Tetapi adalah hakim yang adil. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kalau dalam hadis, Isa Al-Masih. Bapak Ibu, namun dia juga akan sekaligus berdiri sebagai pembela. Sebagai pembela, dia berkuasa membela kita agar terhindar dari siksa kekal neraka. Oleh sebab itu, datanglah kepadanya. Bapak Ibu, karena dia yang akan menjadi pembela bagi kita, supaya ketika sang hakim itu datang, kita sudah siap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari datang kepada hakim yang adil sebelum hakim yang adil itu turun ke dunia ini yang kedua kali. Sebelum dia turun yang kedua kali ke dunia ini, mari saudara dan saya datang kepada dia. Minta ampun, minta petunjuk, minta kebenaran, buka hati, buka pikiran, dan dia akan masuk ke hati dan pikiran saudara, dan dia akan menunjukkan saudara jalan yang benar. Ini loh jalan yang benar, ini loh jalan, ini loh kehidupan, ini loh kebenaran. Kalau kamu ingin masuk surga harus melalui satu jalan, tidak bisa banyak jalan masuk ke surga, nanti tersesat. Kalau masuk ke surga salah jalan, saudara akan tidak akan mendapatkan Tuhan. Mungkin saudara akan mendapatkan bidadari di sana, tetapi Tuhan tidak akan saudara dapatkan. Kenapa? Karena salah jalan. Nah, hakim yang adil 2000 tahun yang lalu sudah menunjukkan jalan kepada saudara dan saya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Tuhan nantinya di surga kalau tidak melalui aku. Maka dari itulah datanglah kepada jalan itu. Temuilah jalan itu. Buka hati dan pikiran saudara agar saudara menemukan jalan itu. Agar saudara percaya kepada jalan itu. Karena Yesuslah jalan, dia juga pintu. Siapa yang jalan kepada Yesus, maka orang itu tidak akan tersesat, dan orang itu akan menemukan pintu, dan ketika dia masuk ke situ, orang itu akan bertemu dengan saudara seiman di sana. Di sana akan banyak sekali saudara akan melihat orang-orang memuji Tuhan. Saudara tidak akan mendapatkan perempuan-perempuan cantik jelita yang macam-macam dikatakan oleh saudara kita seberang. Makanya saya selalu berdoa supaya saudara menemukan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Datanglah kepada Yesus Kristus sebelum dia turun yang kedua kali ke dunia ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah yang bisa evangelis sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Doa saya, saudara diberkati luar biasa. Shalom alaikum bismillah Mashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin.